Nah sekarang pertanyaannya, Al-Quran itu siapa yang bacain gitu loh. Yang bacain orang yang nggak yakin, yang dibacain orang yang nggak yakin juga, ya sudah wassalam, shadaqallahul azim. Nggak bisa dapat manfaat. Ya. Maka dekatlah dengan, dan generasi zaman dulu, generasi yang dekat sama Al-Quran. Mereka generasi yang dekat dengan bahasa Arab. Dan itu diteliti oleh musuh-musuh Islam, Perancis, Inggris itu meneliti kenapa orang Islam zaman dulu kok hebat-hebat, tangguh-tangguh, karena mereka dekat dengan Al-Quran, mereka dekat dengan bahasa Arab, dan itulah kuncinya, sehingga dijauhkanlah umat Islam dari dua hal tadi, ya seperti itu. Ala kulli hal, ya. Jadi saatnya kita kembali ya. Jadi sekarang kita mulai melihat kebangkitannya, tapi masih bibit-bibitnya sajalah. Zaman saya dulu mungkin masih SD, SMP gitu ya. Kita masuk pesantren tuh, coba lihat. Yang masuk pesantren itu siapa? Yang masuk pesantren itu anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri. Yang masuk pesantren itu anak-anak buangan. Itu kan identitas yang dibangun saat itu. Subhanallah ya. Ya. Terus kita nggak lihat sekolah-sekolah yang akhirnya mengajarkan Al-Quran di sana, jarang. Ya. Sekarang udah mulai nih. Tahfiz ya, sekolah tahfiz, baca Quran segala macam ya, macam-macam sudah mulai, tapi masih bibitnya, masih kita menghafalnya, belum kita cerita mentadaburinya, bagaimana mengambil hikmah dari apa yang sudah Allah tampakkan dengan panca indera tadi ya. Kenapa manusia diciptakan Allah dari tanah, apa hikmahnya, terus apa hubungan dengan tanah, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Pernah kita berpikir manusia dari apa? Dari tanah. Allah bilang dari gitu kan dalam Al-Quran surah Al-Mu'min, Allah katakan dan kami ciptakan manusia, dan artinya apa? Unsurnya manusia kalau diperiksa sama persis ya, sebagian besar itu mirip dengan apa yang ada di tanah. Maka kembalikan semua ke tanah. Ya, kembalikan semua ke tanah. Ya, subhanallah kan. Jadi kalau kita tadabbur ayat-ayat Allah di sini teman sekalian, maka sebenarnya banyak penyakit, lagi-lagi saya sampaikan, bisa disembuhkan, bisa dihilangkan. Yang sampai detik ini kita tahu banyak kalau kita lihat keadaan-keadaan ya, penyakit-penyakit yang hampir-hampir nggak ada obatnya. Diabetes nggak ada obatnya, dikontrol. Coba pikir, sekian tahun gitu kan, kita mempelajari nggak ada obat diabetes. Segini luas bumi Allah, masa nggak ada obat diabetes? Segini luas bumi Allah, masa nggak ada obat darah tinggi? Masa terkontrol terus? Jangan-jangan bukan. Jadi kalau kata Nabi SAW, likuli da'in dawa'un, kata, setiap penyakit pasti ada obatnya. Cuman ada yang Allah kasih tahu dan ada orang yang tidak Allah kasih tahu. Ya, diabetes nggak ada obatnya. Hipertensi nggak ada obatnya. Autoimun nggak ada obatnya. Segitunya kah? Nggak adil Allah gitu kan? Coba pikir baik-baik. Maka kalau kita kembalikan semua kepada Islam, ada jawabannya semua. Itu sebabnya saya pribadi coba ya sebuah mungkin melakukan survei pas lagi kajian-kajian itu, saya mencoba mengembalikan konsep-konsep ini kepada Islam, dan ternyata hasilnya Masya Allah tabarakallah, luar biasa ya. Ya terserahlah, katakanlah ini kalau orang bilang kan nggak ilmiah segala macam, tapi buktinya secara lapangan orang banyak sehat, orang banyak mendapatkan manfaat, bukan dari sayanya, tapi dari dikembalikan ini kepada Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.